Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang etika profesi kesehatan masyarakat. Sebelum saya masuk ke materi, perkenalkan nama saya Utami Fitri Rofita, NPM 21100701200042. Materi yang pertama yaitu tentang standar profesi. Standar profesi adalah prosedur norma-norma serta prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman agar keluaran atau output kuantitas dan kualitas pelaksanaan profesi tinggi sehingga kebutuhan orang dan masyarakat ketika diperlukan dapat dipenuhi. Kode Etik Profesi Kesehatan Masyarakat Indonesia yang diurai dalam bab-bab dan pasal-pasal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pasal 1, setiap profesi kesehatan masyarakat harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan etika profesi kesehatan masyarakat. Pasal 2, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, profesi kesehatan masyarakat lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Pasal 3, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hendaknya menggunakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna. Pasal 4, dalam melakukan tugas dan fungsinya tidak boleh membeda-bedakan masyarakat atas pertimbangan-pertimbangan agama, suku, golongan, sosial, politik, dan sebagainya. Pasal 5, dalam melakukan fungsi dan tugasnya hanya melaksanakan profesi atau keahliannya. Materi selanjutnya yaitu 4 poin standar pelayanan profesi kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu pelayanan profesi untuk melakukan fungsi pengkajian. Yang kedua, pelayanan profesi dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan kesehatan. Yang ketiga, pelayanan profesi untuk menjamin akses yang tepat dan pelayanan yang cost efektif. Yang keempat, pelayanan profesi dalam mencari solusi yang inovatif. Selanjutnya yaitu contoh standar profesi kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan masyarakat wajib melaksanakan tugas yang dipercaya pemimpin kepadanya dengan penuh tanggung jawab, teliti dan akurat. Setiap profesi kesehatan masyarakat harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan etika profesi kesehatan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Profesi kesehatan masyarakat lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Materi selanjutnya yaitu tentang standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional dalam pasal 66 sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk memenuhi standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Yang kedua, standar profesi dan standar pelayanan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan ditetapkan oleh organisasi profesi bidang kesehatan dan disahkan oleh menteri. Yang ketiga, standar pelayanan profesi yang berlaku universal ditetapkan dengan peraturan menteri. Yang keempat, standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional diatur dengan peraturan menteri. Contohnya yaitu jika seseorang profesi dokter harus memiliki dan mengikuti standar profesi supaya pelayanan kesehatan yang harus berfokus pada pelanggan, pengalaman pasien dan masyarakat yang menjadi pelanggan pelayanan kesehatan harus mendapat perhatian utama sehingga kebutuhan, harapan, dan nilai pelanggan dapat dipenuhi oleh organisasi pelayanan kesehatan. Mekanisme untuk mengenal adanya perubahan kebutuhan, harapan, dan nilai pelanggan perlu ada dalam pengelolaan organisasi pelayanan kesehatan. Demikian juga mekanisme untuk mengelola pengalaman pelanggan. Dengan demikian, organisasi pelayanan kesehatan akan mampu memberikan yang terbaik pada pasien dan masyarakat. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.